Coba adik-adik kita jadi pada ini sifat-sifat dari determinan, ya. Saya kira untuk yang ini bagaimana coba adik-adik? Bagaimana Anda menunjukkan bahwa jika A matrik bujur sangkar, ya, maka determinan dari A transpose sama dengan determinan A, begitu adik-adik? Ya, silakan. Siapa yang akan memberikan ide gitu loh, bagaimana menunjukkannya? Ya, Anda udah ketahui bahwa kalau A, ya, ini sama dengan matrik A IJ gitu ya, A IJ, ya, ini dan maka A transpose, ya, A transpose itu sama dengan AJI ya, jadi ya, AJI. Ya, ini kita berasumsikan ini N kali N ya, ini N kali N. Jadi apa? Kalau Anda mempunyai A, katakanlah ini ya, kalau Anda mempunyai A, sebut saja A11, A12, A13, ini A21, A22, A23 gitu ya. Ini saya pakai 3 kali 3 aja ya, tanpa mengurangi keumuman bukti. Kita pakai yang 3 kali 3. Ini A41, A31, A32, A33 ya, A33. Maka Anda akan mempunyai apa Dede? Anda akan mempunyai A transpose ya. A transpose itu sama dengan apa Dede? A transpose itu sama dengan A11, A12, kemudian apa? A13, ya. Kemudian ada apa? A21, A22, A23, A23. Kemudian di sini ada apa, Dede? A31, A32, ini A33 ya, A33. Ya, oke Dede ya. Nah, jadi Anda coba hitung misalnya saja bagaimana Anda di dalam menunjukkan apa Dede? Bagaimana Anda menunjukkan ini? Bagaimana Anda menunjukkan determinan dari A transpose sama dengan determinan A? Apa yang dilakukan? Coba. Maka apa? Apa yang dilakukan? Anda hitung misalnya determinan A ini menggunakan ekspansi ya baris ke 1. Kemudian nanti yang satunya lagi determinan A transpose Anda hitung menggunakan apa Dede? Supaya Anda bisa sampai ke pembuktian. Halo? Kolom pertama, Bu. Nah, gitu ya. Menggunakan ekspansi kolom pertama. Ya, oke ya. Jadi nanti Anda akan mendapatkan hal yang sama. Ya enggak? Ya, ini nanti kalau menggunakan ekspansi baris pertama, Anda mendapatkan A11, M11 begitu ya, M11. Terus ditambah dengan, dikurangi dengan A12, ya, dengan baris pertama ya, M12 ya. Kemudian ditambah dengan A13, M13 ya, M13. Nah, sementara di sini kalau Anda menggunakan kolom, Anda akan mendapatkan apa? Sama, A11. Ini nanti Anda sebut apa? M11 aksen gitu ya. Kita dikurangi dengan A12, sama ya, A12, M12 aksen gitu aja. Ditambah dengan A13, ini
M13 aksen gitu ya, 13 aksen. Jadi Anda mempunyai apa? Anda mempunyai koefisien yang sama ya. Ininya sama, ini A11, ini apa? A11. Ini ada apa? A12, ini juga A12 karena menggunakan ekspansi kolom pertama dari A transpose ya. Ini A13, ini ada juga A13. Nah, berarti untuk menunjukkan bahwa ini ya, ini sama dengan ini, cukup apabila Anda bisa menunjukkan apa, Dedek? Bahwa apa? Yang saya kotak merah ini sama ya, ini sama. Ini sama. Nah, sama. Ini juga sama ya, juga sama. Nah, bagaimana Anda melakukan pembuktian bahwa ini sama? Bagaimana Anda mengklaim bahwa ini sama? Ya. Jadi kalau M11 di A, itu kan ini toh, M11 di A. Ini menghapus ini. Sementara kalau M11 aksen di A transpose, ini menghapus apa? Sama ya, menghapus ini. Nah, di sini, ini apa? 2, ini apa? Nah, ini jadi Anda melihat apa? Ya, sama tuh adik-adik. Anda bisa melihat bahwa ini apa? Sama. Ya, ini adalah apa? Sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa determinan dari A sama dengan determinan dari A transpose. Bisa ya? Ya, silakan adik-adik ya. Ya. Jadi Anda yang satu dihitung menggunakan ekspansi baris, yang satu Anda hitung menggunakan ekspansi kolom. Nah, begitu ya. Oke. Clear ya? Nah, Anda tidak harus membandingkan ekspansi baris pertama dan ekspansi kolom pertama. Anda bisa membandingkan dengan yang satu dihitung menggunakan ekspansi baris kedua, yang satu dihitung menggunakan ekspansi kolom kedua. Begitu ya, adik-adik ya. Silakan ya, Anda coba ya. Jadi silakan Anda coba. Nah, sekarang adik-adik, ini yang berikutnya. Teorema 5. Jadi Anda mempunyai A, gitu ya. Kalau Anda punya A, matriks A, Anda mempunyai determinan dari A, ini adalah ini. Ini adalah bilangan real ya. Kalau ini matriks berukuran N kali N, adik-adik, ini maka determinan dari A ini adalah bilangan. Kalau ini matriks, ini adalah bilangan. Ini adalah bilangan real, ya, bilangan real. Sementara kalau Anda punya B berukuran N kali N, Anda akan mempunyai determinan dari B, ya, determinan dari B, ini juga anggota dari bilangan real. Jadi kalau matriksnya itu bukan anggota bilangan real, tetapi determinannya masing-masing anggota bilangan real, ya, anggota bilangan real. Nah, nanti Anda akan mempunyai matriks A kali B, ini ya Dedek ya, A kali B. Ini matriks berukuran berapa kali berapa Dedek? Kalau ini N kali N, ya, ini N kali N, maka A kali B berukuran berapa Dedek? Kali N juga. Lalu? N kali N, Bu. Berukuran berapa? N kali N. Kalau A-nya N kali N, B-nya N kali N, maka A kali B ukurannya apa? N kali N juga, Bu. N kali N juga ya. Nah, karena dia merupakan matriks bujur sakar juga, maka Anda akan mempunyai determinan dari A kali B ya, A kali B. Ini adalah bilangan real juga, ya, karena determinan adalah bilangan real. Nah, sementara itu, adik-adik ya, sementara itu, Anda mempunyai apa? Ini kan bisa dikalikan dengan ini. Ini bisa dikalikan dengan ini ya. Nah, ini adalah hasil kalinya adalah determinan A dikalikan dengan determinan B, adik-adik. Ya. Nah,
Ini karena bilangan real dikalikan bilangan real adalah bilangan real. Nah, kedua bilangan real, dua buah bilangan real itu belum tentu sama, tapi kita bisa menunjukkan bahwa ini sama. Itu apa? Anda tarik dulu perkaliannya, ya. Jadi determinan dari A kali B, ya. Jadi Anda tarik dulu perkaliannya, baru Anda hitung determinannya. Hasilnya akan sama dengan Anda tarik dulu masing-masing determinannya, baru Anda kalikan. Jadi ternyata Anda mempunyai. Jadi membacanya apa, Adik? Determinan dari matriks A kali B itu akan sama dengan determinan A dikalikan dengan determinan apa? B. Ya. Determinan A dikalikan dengan determinan apa? B. Jadi Anda kalikan dulu, baru Anda kalikan dulu, baru Anda apa, Adik? Tarik determinannya, hasilnya sama dengan apa, Adik? Halo? Dapatnya kalau online gini ya, saya nggak tahu ini Adik paham nggak, mendengarkan Ibu apa enggak gitu ya. Ini gimana? Jadi apa ini? Jadi hukum perkalian determinan atau sifat perkalian determinan adalah apa? Anda bisa kalikan dulu dua buah matrik, baru ditarik determinannya, itu akan sama dengan Anda tarik dulu determinannya, baru Anda kalikan. Ya. Nah, sekarang bagaimana Anda membuktikannya? Ya. Bagaimana Anda membuktikannya, Adik? Ya. Bagaimana Anda membuktikannya? Untuk itu, saya ajak Anda ke detailnya, ya, ke detailnya. Ya, ke detailnya. Jadi, kalau tadi apa? Anda tarik dulu determinannya, Anda baru kemudian Anda punya matrik, dikalikan dulu determinannya, kemudian ditarik dulu determinannya, itu hasilnya akan sama dengan Anda tarik dulu transposnya, baru Anda tarik determinannya. Itu apa? Determinan A sama dengan determinan A transpos. Tapi kalau di sini Anda mempunyai apa? Sifat yang bagus juga, yaitu apa, Adik? Anda kalikan dulu dua buah matrik, baru Anda tarik determinannya, ternyata hasilnya sama dengan Anda tarik masing-masing matriknya, determinannya, baru Anda kalikan. Oke ya? Nah, sekarang bagaimana membuktikannya? Bagaimana kita membuktikannya? Mari kita lihat di sini detailnya saja ya, Dede ya. Ini detailnya saja. Yang di detail. Iya. Jadi ini, jadi selanjutnya akan dilihat perkalian dua buah matriks. Ya, jadi tadi yang saya ucapkan itu sebenarnya ungkapannya ini. Diberikan dua buah matrik persegi A dan B, untuk melihat hubungan antara determinan B dengan matrik A akan dibagi ditinjau atas 3. Nah, ini. Ya. Jadi apa? Kemarin ada 3 jenis operasi baris elementer. Ya. Misalkan yang dilakukan adalah operasi menukar dua buah baris, maka determinan B sama dengan determinan negatif determinan A, ya, dan seterusnya. Oke ya, Dede. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi ini hanya ingatkan aja ya. Ini apa? Jadi Anda mempunyai apa, Dede, di sini? Kalau Anda lakukan operasi menukar dua buah baris, maka determinan B sama dengan negatif dari determinan A. Kita sudah tahu ya. Nah, jadi diperoleh apa, Dede? Jadi kalau Anda mempunyai matrik
A, Anda lakukan operasi baris elementer tipe 1, yaitu menukar dua buah baris, maka Anda mempunyai determinan dari B, ini sama dengan negatif determinan A. Nah, ini sama dengan minus 1, ya, minus 1 dikalikan determinan A. Ya. Sementara kalau Anda lakukan 1 kali OBE pada matriks A, matriks identitas dengan yang sama, ya, dengan yang sama, Anda peroleh matriks elementer, maka Anda akan mempunyai determinan dari E, gitu ya, determinan dari E, ini akan sama dengan negatif dari determinan A, ya, sama dengan negatif dari determinan I, ya, determinan I. Jadi sama dengan minus 1. Jadi apa kesimpulannya, adik-adik? Apa kesimpulannya? Ya. Determinan dari E dikalikan A ini akan sama dengan determinan E dikalikan determinan A. Jadi artinya apa? Pada kasus, ya, pada kasus E-nya B pada kasus tertentu ini, ya, kita akan mempunyai sifat-sifat yang seperti yang sudah kita ini kan, ya, yang sudah kita diskusikan, yaitu akibat dari OBE itu, ya, akibat dari OBE itu. Jadi pada waktu B-nya, ya, pada waktu B-nya itu matriks elementer E, gitu ya, maka Anda akan mempunyai determinan dari maaf, jangan pakai ini aja lah, ya, pakai ini aja. Dari determinan dari E A itu akan sama dengan determinan E dikalikan determinan A, ya, determinan. Nanti dengan cara yang sama untuk tipe yang lain, ya. Jadi dengan cara yang analog akan dapat tunjukkan operasi baris tipe yang lain itu akan diperoleh juga bahwa determinan dari E kali A sama dengan determinan E dikalikan determinan A. Jadi pada saat B-nya itu matriks elementer, maka selesai, ya. Nah, sekarang dengan kenyataan itu akan dapat ditunjukkan bahwa untuk sebarang matriks bujur sangkar, ya, matriks bujur sangkar yang berukuran sama, jadi dapat ditunjukkan teorema sebagai berikut, ya. Coba ini ada di. Ya. Jadi coba. Jadi bagaimana kita membuktikan secara umum untuk perkalian dua buah matriks, yaitu determinan AB sama dengan determinan A dikalikan determinan B, pembuktian akan dilakukan memperhatikan dua kasus. Kasus yang pertama, ya, kasus yang pertama, ini adalah kasus di mana A-nya matriks invertible. Nanti kasus yang kedua, di mana matriksnya bukan matriks invertible. Ya. Jadi untuk yang kasus yang pertama, pada saat A-nya matriks invertible, maka menurut sifat matriks invertible, dengan serangkaian berhingga operasi baris elementer, A akan dapat diubah menjadi matriks identitas, ya. Itu adik-adik, kita sudah diskusi di sana, ya. Dengan demikian, terdapat matriks dengan serangkaian, ya, dengan serangkaian, ini akan determinan E1, determinan E2, matriks E1, E2 sampai EN, sehingga A itu dapat dinyatakan sebagai apa? E1, E2, E3, EN kalikan I. Dengan demikian akan diperoleh determinan A kali B, ya, determinan A kali B, matriks A kali B ini akan sama dengan matriks ini. Ini A-nya kan ini dikalikan B. Jadi A-nya ini karena kita asumsikan A-nya invertible. Jadi akan sama dengan ini. Nah, ini. Jadi diperoleh apa, Adik? Determinan A kali B ini akan sama dengan determinan dari ini. Nah, ini akan sama dengan, karena E1-nya elementer, ini akan sama dengan determinan dari E1 dikalikan dengan determinan dari ini. Nah,
Ini, jadi ini sama dengan determinan E1. Nanti akan yang belakang ini adalah determinan E2 dikalikan lagi determinan E3, nanti dan seterusnya. Jadi Anda akan mempunyai apa, Dedek? Anda akan mempunyai bahwa apa? Determinan A kali B itu akan sama dengan apa? Sama dengan determinan E1 dikalikan dengan determinan E2 dikalikan determinan EN dikalikan determinan B. Nah, perkalian determinan ini, ya, perkalian determinan ini itu akan sama dengan determinan A. Ya. Sehingga Anda mempunyai determinan A kali B sama dengan determinan ini kali ini. Coba. Mengapa pertanyaannya? Mengapa ini ada, Dek? Kalau ini tadi kan sudah clear ya. Dari ini sudah clear. Jadi, mengapa determinan E dikalikan determinan E1 dikalikan determinan E2 kalikan determinan EN itu sama dengan determinan A? Coba ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa memberi argumen? Karena kita sudah membuktikan untuk yang matrik elementer, begitu. Ya, karena kita sudah bisa membuktikan yang matrik yang elementer ini. Itu ya apa? Kita tadi sudah membuktikan bahwa kalau A-nya elemen, kalau matrik E-nya elementer, itu nanti determinan dari E1 ya, Dedek ya, dikalikan dengan determinan dari E2 gitu ya, E2. Nah, determinan dari EN ini nanti akan sama dengan determinan dari E1 dikalikan E2, determinan kita keluarkan sampai determinan dari apa? EN. Nah, ini sama dengan apa? Determinan dari E1 dikalikan determinan E2 dikalikan dengan EN dikalikan I. Nah, ini apa? Ini apa ini, Adik? Ini adalah apa? A. Ya. Ini kan A, tadi kita ini kan. Ya, tadi di atas sudah kita itu. Jadi sama dengan determinan dari A. Ya. Begitu ya, Adik ya. Ini untuk kasus apa, Adik? Ini untuk kasus A-nya invertible. Untuk kasus A-nya invertible. Bagaimana untuk kasus yang kedua? Ya, bagaimana untuk kasus yang kedua? Kasus yang kedua adalah ini. Untuk kasus yang kedua adalah ketika A-nya tidak invertible. Hal ini berarti determinan A-nya ini sama dengan 0. Karena kalau determinan A-nya tidak sama dengan 0, dia apa? Invertible. Jadi untuk menunjukkan bahwa determinan A kali B sama dengan determinan A dikalikan determinan B, cukup ditunjukkan bahwa determinan A kali B juga sama dengan 0. Kan begitu. Ya enggak? Ini. Hal ini sama saja dengan menunjukkan bahwa A kali B juga tidak invertible. Nah, selanjutnya pembuktian bahwa A kali B juga tidak invertible akan dibagi atas dua kasus. Kasus pertama ketika B bukan matrik invertible. Perhatikan bahwa terdapat matrik tak 0 xn. Terdapat matrik ini. Ya. Ini N kali 1 ya harusnya ya. Ini N X N kali 1. Ya, N kali 1. Sedemikian hingga nanti AX sama dengan 0. Karena B-nya invertible diperoleh B inverse X bukan matrik 0. Jadi diperoleh AB kalikan B inverse X sama dengan A kali B, B inverse kali X sama dengan AX sama dengan 0. Jadi AB bukan matrik invertible. Kemungkinan kedua, jika B bukan matrik invertible, maka nanti ini sekali lagi, ini harusnya, ini X, N kali 1 ya. Sedemikian hingga BX sama dengan 0.
Jadi diperoleh AB kali X sama dengan A kali BX sama dengan nanti ini kali 0. Ya, begitu ya adik ya. Jadi ini A. Jadi begitu adik-adik. Jadi kita bagi atas 2 kasus. Untuk kasus yang kedua masih harus ada pembagian kasus lagi ya. Pembagian kasus lagi. Jadi itu. Ya. Jadi ini bukan matriks invertible. Nah, ini mudah ya saya kira. Kalau ini kita, bagaimana Anda menggunakan teorema 31? Teorema 31 tadi bunyinya apa, Adik? Ini terlalu jauh ya, saya kira nggak usah sudah. Ya, ya. Jadi begitu Adik. Jadi apa yang dilakukan ini Adik ya. Jadi dalam pembuktian bahwa determinan A kali B sama dengan determinan A dikalikan determinan B, maka Anda lakukan dulu bahwa teorema berlaku pada saat A-nya itu matriks elementer ya, adik-adik matriks elementer. Kemudian setelah itu, Anda dengan menggunakan itu, Anda akan bisa melakukan perhitungan-perhitungan untuk yang perkalian A kali B. Untuk perkalian A kali B itu dibagi atas 2 kasus. Kasus yang pertama adalah pada saat A-nya invertible, dan kasus yang kedua pada saat A-nya tidak invertible. Untuk kasus yang A-nya tidak invertible, itu dibagi atas 2 kasus lagi. Ya. Jadi dalam matematik itu sering terjadi, sering dilakukan seperti itu. Kita bisa apa? Adik-adik bisa lakukan apa? Pembuktian itu di-split dulu atas kasus-kasus yang berbeda. Mungkin dalam subkasus itu nanti juga akan ada pembuktiannya dengan 2 kasus yang berbeda. Begitu adik-adik ya. Jadi Anda hari ini belajar 2 hal. Yang pertama adalah apa? Determinan dari matriks A sama dengan determinan matriks A transpose. Yang kedua, determinan dari hasil kali 2 buah matriks sama dengan determinan masing-masing matriks tersebut ya. Jadi Anda tarik perkaliannya dulu, baru Anda hitung determinannya, hasilnya akan sama saja dengan Anda tarik masing-masing determinannya, baru Anda kalikan. Baru Anda kalikan. Mana? Adik-adik ada pertanyaan? Ya. Nampaknya tidak ada pertanyaan ya. Nah, coba adik-adik ya. Ini ada yang belum absen, silakan bisa absen dulu. Nanti kayak enggak khawatir seperti kemarin nanti Ibu khawatir seperti kemarin tidak bisa ini. Sebentar ya, saya share screen. Tidak bisa absen. Silakan absen dulu. Sudah semua? Masih ada yang belum berhasil? Ya. Ya, sudah ya. Nah, sekarang adik-adik, saya juga mengajak Anda untuk melihat hal berikut ya. Jadi ini saya ajak Anda untuk kembali ke sini ya. Maaf, yang ini. Jadi ini, kelihatan belum adik-adik? Saya ini kan ya. Ini adik-adik ya. Di sini
ini ada buku yang biasa Ibu tunjukkan. Nanti di sini ada Google Drive yang isinya beberapa buku yang lain ya, Adik ya. Jadi kalau yang di bawah ini kan materi, ya banyak materi. Kalau yang di sini ini adalah apa? Nih, coba. Ini ada banyak sekali. Jadi coba ya, adik-adik lihat. Adik-adik kan mau meet ya. Nanti dicoba dilihat beberapa buku yang lain. Nanti di sana dicoba beberapa soalnya. Coba mari kita lihat yang ini, ya. Yang ini, adik. Di sini, kelihatan ya? Kelihatan tidak, adik? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya? Jadi di sini ada banyak materi ya. Jadi Anda nggak usah khawatir dengan apa tidak punya soal latihan. Banyak sekali soal-soal latihan di sana, ya. Jadi ini sebenarnya seperti apa yang Ibu sudah berikan. Nah, ini di sini ada, misalnya ada contoh, Anda mau melihat contoh yang lain, perhitungan sistem persamaan linier, misalnya seperti itu ya. Ini, saya kira, ini adik-adik, contohnya ini. Pada waktu Anda mempunyai kurva, Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Kalau kedua kurva pada kurva itu diketahui melalui 3 titik gitu ya yang diberikan, maka nanti Anda akan mempunyai apa, Dek? Kalau kurva ini melalui titik ini artinya apa, Dek? Titik X1, Y1. Artinya apa? Kalau Y mempunyai apa? Melalui titik X1, Y1. Maka Anda akan mempunyai apa, Dedek? Melalui artinya kan titik ini memenuhi persamaan ini ya. Ya enggak? Maka Anda akan mempunyai Y1 ya, sama dengan apa, Dedek? A X1 kuadrat ditambah dengan B X1 ditambah dengan C ya. Persamaan ini melalui titik ini. Maka Anda mempunyai apa? Y2 akan sama dengan apa? AX2 kuadrat ditambah dengan apa? BX2 ditambah dengan C. Ini melalui ini. Maka Anda akan ketemu dengan apa? Y3 ya, sama dengan X3 kuadrat ditambah dengan apa? BX3 plus C. Maka kurva ini ya, maka kurva ini itu harus memenuhi ini dah, harus memenuhi ini. Dari kurva itu harus memenuhi ini. Sehingga Anda akan mendapatkan apa dia ini. Kalau Anda pandang ini, Anda kan mau mencari kurva ini sama saja dengan mencari apa, Dek? Mencari nilai A, B, dan C. Jadi apa? Persamaan kurva ini akan dapat diperoleh dengan cara Anda menyelesaikan ini. Ini adalah sistem persamaan linier dalam apa, Dedek? Sistem persamaan linier dalam apa? A, B, dan C yang kita cari itu. Ya, A, B, dan C yang kita cari itu. Nah, coba sekarang adik-adik ya. Ini kan X1, X2, X3-nya tidak kita apa? X1, X2-nya tidak kita berikan. Sekarang kalau Anda ditanya bagaimana mencari kurva ini yang melalui titik P1, sebut saja misalnya 0,5 itu ya. Terus kemudian melalui titik P2, jadi titik P1-nya sudah konkret gitu loh misalnya. 1,-1 misalnya. P3-nya ini melalui 7,0 misalnya gitu. Coba bagaimana Anda mencari persamaan kurva kuadrat ini? Persamaan kuadrat kan Persamaan kuadrat kan ditentukan oleh apa? Bentuk AX kuadrat plus BX plus C ya.
kalau persamaan kuadrat itu harus melalui 3 buah kurva ini, maka Anda akan bisa mendapatkan persamaan kuadratnya. Nah, ini adik-adik, ini Anda caranya bagaimana coba? Caranya bagaimana, adik-adik? Gimana, adik? Sudah ada yang mencoba belum? Maka nanti Anda akan mendapatkan apa? Ini kan apa? Ini kan Y1-nya, ya nggak? Kan harus melalui ini. Berarti 5 itu harus sama dengan berapa, adik? 5 harus sama dengan berapa? Karena X-nya 0. 5 harus sama dengan apa? Dengan 5, C. Bu. Gimana ya? Nah, terus berapa? Terus Anda mendapatkan itu ya? Coba, bisa ya? Berarti A-nya berapa? Ada yang udah menghitung? A-nya berapa? Sudah ada yang menghitung? Dicoba. Ayo, harus ada yang berani menghitung. Yang sudah ketemu apa? Langsung kelihatan toh yang sudah ketemu? Kan ini kalau pada saat ini nolnya dimasukkan, ya, X-nya 0 dimasukkan, Anda sudah mendapatkan Y sama dengan apa, C toh? Jadi nggak usah SPL yang terlalu berat ini. Ini 5. Maaf. Ya, bisa adik-adik? Ya. Bisa. Soalnya itu keluarnya kayak gini-gini tuh loh, tidak hanya sekedar menghitung apa, adik-adik. Tidak hanya sekedar menghitung determinan ini gitu, tidak, tapi ada prolognya dulu. Misalnya dikaitkan dengan mencari apa? Solusi sistem persamaan ya, atau apa mencari ini. Malah ini ada. Nah ya, gitu ya. Ini kok ada masalah ini dengan apa ini? Ibu tuh betul-betul enggak ini ya. Oke, udah kelihatan. Nah, ini coba
Consider the system ini. Jadi coba yang lain ya. Silakan nanti itu tadi gampang sudah ya, bisa ya. Ya. Ini Anda mempunyai ini. Ya, Anda mempunyai SPL ini. Bagaimana Anda mendapatkan ABC, hubungan antara ABC ini ya, ke sistem persamaan linear konsisten, atau Anda diminta menunjukkan bahwa sistem persamaan linear konsisten haruslah C sama dengan A ditambah B. Bagaimana caranya? Konsisten itu adalah apa, Dedek? Konsisten itu adalah dia mempunyai solusi ya. Dia mempunyai apa? Solusi. Anda bisa membuat matriks koefisiennya. Di sini 1, 1, 1A. Kemudian berapa? 1, 0, 1B gitu ya. Kemudian berapa? 2, 1, kemudian berapa? 3C ya. Anda lakukan apa? Ini kan matrik lengkapnya ya. Ini matrik A-nya, ini matrik B-nya ruas warnanya. Anda lakukan OBE. Nanti Anda pada langkah-langkah tertentu, Anda akan bisa menyimpulkan bahwa dia mempunyai solusi hanya jika C-nya sama dengan A plus B. Jadi Anda coba lakukan apa? Ini dinolkan. Ini dinolkan ya. Jadi mengenolkan 1 itu dengan cara apa? Dengan baris kedua dikurangi baris pertama. Mengenolkan 2 dengan cara apa? Baris ketiga dikurangi 2 kali baris pertama. Anda lakukan itu. Anda nanti akan bisa mendapatkan suatu kesimpulan. Ya, suatu kesimpulan bahwa supaya konsisten maka harus mempunyai ini. Ya, itu ya, adik-adik ya. Jadi ini, coba ini adalah contoh-contoh. Nah, minggu depan kuliah kan online. Saya tidak akan memberikan teori, ya, saya tidak akan memberikan teori lagi. Tapi Anda saya minta untuk mempelajari buku-buku itu. Nanti kemudian nanti apa? Terutama soal-soal latihannya, karena teorinya sudah diberikan ibu semua, ya. Teorinya sudah diberikan oleh ibu semua. Tinggal apa, Adik? Tinggal nanti Anda bagaimana? Jadi latihan soalnya, ya, latihan soalnya juga harus Anda lakukan. Ya, ya. Ini ya, silakan. Ini ada banyak latihan ya. Nanti ada beberapa. Ini buku ini bagus sekali ya. Buku ini bagus sekali. Ya. Silakan. Ini ada banyak sekali yang masalah elementernya, masalah ininya itu sudah apa? Sudah clear ya, sudah teorinya sudah Ibu berikan semua. Nah, ini ada latihan-latihan. Jadi link Google Drive yang Ibu berikan itu jangan tidak pernah dibuka. Ya, jangan tidak pernah dibuka. Oke. Ya. Ya. Ini ya, Adik-adik ya. Nah, ini contohnya ini. Ini apa? Ini Adik-adik. Ini itu bukan sistem persamaan linear, tapi ini bisa dibawa ke sistem persamaan linear. Karena kalau Anda misalkan, kalau Anda ini akan apa? Anda misalkan sinus alfa sama dengan X, kemudian apa? Kosinus beta sama dengan Y, kemudian apa? Tangen gamma sama dengan Z, maka ini akan bisa Anda bawa ke sistem persamaan linear, yaitu 2X dikurangi Y ditambah dengan 3Z sama dengan 3. Kemudian berapa? 4X ditambah 2Y dikurangi 2Z sama dengan 2. Kemudian 6X dikurangi 3Y ditambah Z sama dengan 9. Nah, nanti Anda dari sini bisa mendapatkan X berapa, Y-nya berapa, Z-nya berapa. Nanti Anda akan mendapatkan alfa, beta, dan gamma. Karena X sama dengan sinus alfa, dan seterusnya.